si perawat ini kita misalkan Mas Rama gitu, terus yang satunya Mbak Indri, dia tuh ganti-gantian jaga gitu. Nah, ada satu momen dimana Mbak Desi perawat yang ada di lantai 7 tuh minta tolong sama Mas Rama ini untuk bawain berkas ya apapun itulah, intinya dia minta dibawain berkas ke lantai 7. Nah, Mbak Indri ini bilang ke Rama, hati-hati ya kalau naik lift. Terus kalau naik lift itu biasanya suka berhenti di lantai 4. Kalian tahu nggak? Ternyata itu kejadian juga di Rama. Jadi Rama naik lift, terus di lantai 4 tuh dia tiba-tiba liftnya kebuka sendiri. Tapi nggak ada yang masuk. Ada yang masuk, udah dipencet berkali-kali, dia tuh nggak ada yang masuk. Nggak ada orang. Terus pas Rama perhatiin lagi, dia lihat ada di salah satu tirai ada bentukannya orang, cuma dia tuh pakai kain kafan. Terus kayak lagi miringin kepalanya, kayak lagi ngintip Mas Rama gitu. Bener-bener di situ dia tuh lemas-lemesnya, tapi berusaha tetap untuk nutup pintu liftnya sampai ke lantai 7. Habis itu ini tuh ceritanya bener-bener serem banget sih. Kalau aku yang ngalamin pribadi, aku diliatin sosok kayak gitu sih, kayaknya aku bakalan pingsan di tempat kayaknya. Terus Mbak Desi yang ada di lantai 7 tuh bilang ke Rama gini, kok muka kamu kayak pucat banget, lemes banget, habis lihat apa? Tapi si Rama ini tuh kayak gak mau ambil pusing, gak mau cerita. Nah, anehnya Mbak Desi itu tahu dia habis ngapain. Jadi kayak, oh kamu habis kayak gini ya, pasti di lantai 4 kamu ketemu sama ini nih ya. Terus kata Mbak Indri, ya berarti kalau dia udah nemuin kamu kayak gitu, pasti dia tuh bakal ngejar kamu lagi. Dan kalau kamu beruntung, katanya kamu bakal diliatin sama sosok itu secara wujud dia yang asli. Kalau misalkan si Mas Ramanya itu baik, dia bakal diliatin dalam bentuk manusia. Tapi kalau misalkan dia nggak baik, itu dia bakal tunjukin diri dalam bentuk yang dia sebenarnya gitu. Jadi itulah kenapa alasan kalian harus bersifat baik sama manusia dan sama semua orang ya guys. Bahkan gak cuma sama orang aja. Kalau kalian punya energi negatif, nanti kalian didatengin sama. Terus di situ Mbak Desi itu ngasih saran buat Rama turun ke bawahnya lewat tangga. Nah, tapi di situ Rama pusing kan, bingung antara mau pakai lift atau pakai tangga. Karena kalau pakai tangga, dia tuh lampu di tangga-tangganya itu gelap alias pada mati. Nah, tapi kalau lewat tangga, kalau misalkan dia dilihatin pun dia bisa lari. Tapi dia tuh ya minusnya gelap aja. Akhirnya Rama memutusin buat lewat lift aja. Kebetulan di situ ada Mbak, jadi Rama nggak sendirian turunnya. Oh, jadi dia berdua sama Mbak. Cuma kejadian lagi, di lantai 4 lift itu berhenti lagi. Kali ini Mbak-mbaknya itu liatin gitu, kayak ada sesuatu di depan situ, tapi Rama nggak lihat. Terus Rama berusaha kan nutup pintu liftnya itu, tapi nggak ketutup-tutup. Mbak itu bilang gini, udah Mas, nggak usah dipencet-pencet lagi, pasti nanti nutup lagi kok. Terus nggak lama setelah Rama nggak mencet itu lagi, liftnya beneran nutup. Udah sampai lantai 1, akhirnya mereka berdua turun. Terus kata mbak-mbaknya gini, Mas, sampean kalau misalkan lewat lift, hati-hati ya, penunggu di situ nggak suka sama orang kayak Mas. Emangnya si Ramanya itu kenapa dia nggak
tahu sebenarnya dia kenapa nggak suka sama si Rama itu. Mungkin masalah pribadi aja mungkin, atau si Ramanya ada kenapa-napa, aku nggak tahu. Terus singkat cerita udah jam 2 pagi. Nah, di situ kan gantian Rama sama Mbak Indri buat izin tidur. Kayak jadi saat itu Rama jaga sendirian, Mbak Indri tidur. Terus Rama dapat telepon. Teleponnya tuh pas diangkat gak ada yang jawab. Beberapa kali kayak gitu. Cuma pas Rama dengerin lagi, ternyata ada suara kayak gitu. Tapi jadi kayak suara nafas doang gitu. Tapi Rama nggak begitu menghiraukan, mungkin karena orang iseng aja atau gimana. Sampai akhirnya telepon lagi. Terus kali ini ada dia tuh ngomong kayak gini, tolong, gitu gitu. Dan suaranya tuh suara wanita gitu. Karena habis itu dia tuh nggak tahu siapa penelpon itu. Akhirnya Rama ya udah gitu kan, mungkin emang orang iseng aja. Terus jam 2 lewat 14 atau berapa gitu, si Rama kedatangan sama bapak-bapak. Dia tuh nyamperin Rama bilang gini, mas tolong itu di lantai 4 nomor kamar sekian ada yang teriak minta tolong. Terus karena Rama gak berpikiran panjang, dia akhirnya telepon Mbak Desi yang di lantai 7 buat mastiin yang di lantai 4 itu gak kenapa-napa. Padahal di lantai 4 itu ada Mbak Sinta perawat yang jaga di situ, dan kata Mbak Sinta gak ada apa-apa. Akhirnya karena si Mas Rama ini ngotot, Mbak Desi pun turun ke bawah buat ngecek. Dan ternyata emang bener gak ada apa-apa, semuanya masih aman terkendali. Sampai akhirnya jam 2.30 gantian Mbak Indri yang mau jaga. Terus Mas Ramanya tidur. Tapi Mas Rama pas mau tidur tuh masih kepikiran sama telepon yang dia gak tahu itunya siapa. Terus dia otomatis kepikiran situ, langsung ke lantai 4 buat mastiin. Karena yang cowok bapak-bapak itu tadi kan bilang di lantai 4 ada yang teriak minta tolong. Nah, akhirnya Mas Rama tuh nyangkut pautin siapa yang ditelepon. Pas Rama cek di lantai 4, ternyata ada 2 bangku rumah sakit, 2 kursi rumah sakit yang memang seharusnya bisa, tapi pas itu jadi satu, dan ternyata dua-duanya udah meninggal dunia. Plot twist yang benar-benar gak bisa ditebak banget sih kalau kayak gini. Terus ternyata Mas Rama tuh baru sadar suara yang kayak gitu tuh berasal dari suara orang yang dipasangin sama gas oksigen gitu. Apa mungkin yang Rama temuin di daerah itu ternyata memang orang yang baru meninggal itu? We don't know. Berarti kalau misalkan bisa kita bisa kita duga-duga lah ya, mungkin ini kayak suatu teori konspirasi. Mungkin sih kalau misalkan bisa nih ya, kita tuh kan gak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang ditemuin sama Rama
musik siapapun, tapi kebahagiaan itu pasti bisa datang tanpa kita duga-duga. Terus sebenarnya yang pas Mbak Mbak itu berduaan sama Rama, pas pintu liftnya udah ketutup, Mbak Mbak itu kayak otomatis jauh dari Mas Rama, seperti ada sesuatu yang berdesakan di situ. Oh, jadi dia tuh ngerasanya kayak ada banyak orang yang berada di lift dan kemungkinan
ini cuman mimpi, ini cuman mimpi, tapi ini tuh nyata ya. Aku nggak tahu sih kenapa aku bisa kayak gitu. Dan setelah aku bangun itu aku baru bisa ngomong, aku baru bisa kayak akhirnya aku ngomong, aku istighfar, aku benar-benar kayak aku berterima kasih banget aku masih dikasih kesempatan untuk bangun ya. Aku nggak pernah tahu kalau misalkan aku nggak bangun kayak aku kayak gimana. Aku takut banget pada saat itu. Itu tuh kejadian itu kayak benar-benar sampai pas aku tahu, dan aku tuh nggak pernah punya pengalaman horor sebelumnya. Sebenarnya ini juga nggak horor, cuman untuk orang yang nggak pernah ngalamin horor dan jangan sampai pernah ngalamin horor ya, aku tuh ngerasa ini lumayan agak-agak creepy ya teman-teman. Jadi aku pas udah kejadian itu aku tuh baru tahu kalau itu tuh yang namanya ketindihan tuh kayak gitu. Dan itu benar-benar salah satu pengalaman yang gak mau lagi aku ulang, dan jangan sampai deh aku kayak gitu lagi, karena benar-benar rasanya tuh kayak mau mati banget, tau gak sih? Kayak benar-benar nafas kalian tuh udah setengah setengah nafas, kayak separuh nafas, kayak lagunya Dewa juga aku nggak ngerti ya teman-teman. Tapi intinya dari situ aku tahu kalau misalkan itu tuh adalah ketindihan yang sebenarnya kalau secara ilmiah tuh bisa dijelasin ya, coba jelasin. Tapi aku nggak tahu karena aku bukan dokter, jadi aku nggak bisa menjelaskan apa itu. Tapi emang ada sih, aku pun nggak yang terlalu ngikutin banget, soalnya aku juga nggak pernah yang namanya ketindihan. Semoga nggak akan pernah sih ya. Kayak itu pengalaman yang cukup membuat aku trauma ya. Jadi kalau misalkan buat kalian kalau mau tidur jangan lupa berdoa dulu, dan jangan lupa kalau misalkan kalian mau tidur itu lampunya jangan benar-benar mati gitu, jangan gelap banget, benar jangan gelap banget. Dan juga pokoknya ada lampu yang kayak lampu tidur gitu lah, jadi biar kalian lampunya itu juga. Makanya aku selalu menyediakan lampu tidur, kayak setiap kali lampu tidur aku rusak aku langsung beli lagi. Karena setelah kejadian itu aku benar-benar langsung pakai lampu tidur sih, kayak aku gak mau kejadian itu terulang lagi. Meskipun mungkin pada saat itu aku kecapean atau gimana aku juga gak tahu ya, cuman dari situ aku kayak agak warning aja sih untuk gak terlalu gelap banget kalau mau tidur. Segitu aja ceritanya. Terus kalian jangan lupa kalau misalkan mau tidur itu pastiin badan kalian benar-benar bersih, udah cuci tangan, cuci muka, cuci kaki semuanya. Terus jangan lupa buat sebrak-sebrakin kasur kalian, apalagi kalau misalkan kalian habis tinggal pergi beberapa hari gitu, karena takutnya di kasur itu selama kalian pergi itu ada yang nempatin. Jadi emang perlu disebrakin dulu ya guys, jangan malas-malesan. Itu kan juga kalau misalkan gak disebrakin pasti berdebu gitu kan ya, gitu. Kayak setelah kita cerita ini pengalaman pribadi aku dan juga pengalaman yang tadi diceritain sama Zalfa tentang Mas Rama, buat kalian yang pengen cerita, yang punya cerita, terus kalian tahu cerita apapun kalian mau dibacain, pokoknya cerita kalian kayak cerita horor atau cerita random kalian, cerita cinta kalian, atau kalian mau curhat bisa banget, langsung kirim aja. Bisa ke Instagram aku aja, kan aku di YouTube ada nyantumin Instagram juga. Kalian barangkali ceritanya mau dibacain sama kita, nanti kita bacain, terus kita bikin segmen cerita bareng kita ya. Kayaknya seru banget ya kalau misalkan bacain cerita subscriber gitu, kayak seru banget gitu. Jadi ini tuh bukan cuma cerita horor aja yang bisa kita ceritain, tapi cerita pengalaman apa aja deh. Misalkan kalian pengen ngejar sesuatu atau apa, bisa banget kalian ceritain ke kita
Maaf ya guys.